Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku dengan LG Shop Channel dan Lewang Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan membahas masalah tetap bosku budidaya ikan gurame. Ini ada pertanyaan lagi dari salah satu bosku, yaitu sebenarnya sudah di konten-konten saya yang lama itu sudah saya terangkan, sudah saya singgung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang mungkin subscriber baru, teman-teman baru yang belum begitu paham. Kalau yang teman-teman yang senior yang sudah lama ya pasti akan lebih paham tentang pertanyaan salah satu subscriber ini, yaitu berapa lama ikan gurame itu bisa dipanen mulai tebar sampai panen. Nah, itu rata-rata itu yang dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau kita budidaya ikan gurame itu tergantung bosku. Jadi masalah panen itu tergantung, kembali lagi kita mau berternak secara modern, secara zaman sekarang atau zaman dulu. Kalau beternak kita tuh secara modern ya tentu akan lebih cepat lagi dibandingkan cara beternak zaman dulu. Kalau zaman orang tua dulu, kita dulu kan zaman mbah-mbah kita itu, kakek-kakek kita itu kalau budidaya ikan gurame itu kan nggak dikasih makan sentrat atau pakan pabrikan, jadi ya cuman mengandalkan daun begitu saja, yang tentunya itu panennya akan lebih lama bosku. Jadi perhitungannya tuh kalau cuma dikasih makan daun saja itu yang pernah saya sudah praktekkan 3 tahun itu baru bisa panen. Itu kalau cuman makannya itu makan daun saja. Kalau ingin cepat ya kita tetap harus memakai pakan zaman sekarang, itu pakan pabrik atau pakai pelet. Pelet itu tergantung nanti proteinnya itu bosku tinggal memilih, ada protein, ada yang protein rendah, ada protein sedang, dan ada protein tinggi. Kalau saya tuh biasanya senang pakai protein yang protein sedang bosku. Jadi protein di 26 sampai 28. Kalau pakai protein tinggi itu protein 30 sampai 33 kandungan proteinnya. Jadi kalau kita ingin cepat panen itu tetap menghitung habisnya pakan. Kalau daun itu kalau zaman sekarang itu cuma sebagai penunjang. Jadi kalau kita cuma mengandalkan pakan dedaunan seperti zaman dulu ya kita akan sangat-sangat rugi waktu. Kalau hitungannya itu kalau kita pakai pakan pelet itu bisa 12 bulan lah bosku mulai tebar. Kalau pakai dedaunan itu sampai 3 tahun lebih kalau kita tidak pakai pakan dari pelet. Kalau tebarnya itu apalagi kalau ngitungnya itu mulai dari telur bosku. Jadi dari telur itu kalau sampai panen itu ya normal. Itu kalau pakai pakan yang modern bosku, itu saya sudah paling tidak itu 15 sampai 16 bulan itu pakai normal, mulai telur dihitung mulai telur sampai panen itu hitungannya seperti itu, sekitar 15 sampai 16 bulan lah itu kalau pakai pakan modern. Apalagi kalau cuman mengandalkan seperti zaman dulu pakai daun saja ya tentu akan lebih lama lagi panennya. Jadi kalau ingin cepat itu tetap kita pakai cara yang sekarang, maksudnya itu zaman sekarang ya tetap semuanya tuh pakai pelet. Untuk meringankan tuh ya biasanya ada yang dioplos bosku. Jadi kemungkinan itu pelet sama dedaunan itu nanti hasilnya juga biasanya itu menambah randemen. Maksudnya itu kalau randemen pabrik itu tanpa dedaunan tuh cuma dari 19 sampai 20 kilo per saknya, itu nanti kalau kita tambah dedaunan paling bisa menambah sekitar 5% lah. Jadi umpamanya daun apa itu peletnya itu kandungannya 26 ya tambah dedaunan sebagai pelengkapnya paling tidak 5%, itu nanti akan hasilnya akan lebih bagus. Cuman yang jelas kalau kita mengandalkan daun saja seperti zaman dulu ya kita akan kehabisan waktu untuk budidaya ikan gurame. Jadi secepat-cepatnya kalau kita budidaya ikan gurame itu bosku
pakai cara modern pun, pakai cara model zaman sekarang itu paling tidak kalau tebarnya bibit itu biasanya kita ngitungnya itu mulai ukuran 1 cm, jadi mulai mau pelet PF itu sudah umur ikan itu mulai telur itu sudah 2 bulan 3 bulan. Jadi mulai itu kita hitung tuh kalau tebar segitu nanti itu paling tidak sekitar 11 sampai 12 bulan itu kalau pakannya itu normal. Kalau tebarnya lebih besar berarti ya kita hitung, pokoknya paling tidak kalau tebarnya itu ukuran kecil seperti saya tuh tidak pernah tebar ukuran besar gitu. Kalau tebar ukuran besar umpamanya 1 pak atau 1 onan itu ya berarti ikan 1 on itu paling tidak itu sudah umur 5 sampai 6 bulan. Jadi nanti tinggal menambahkan itu pun kalau pakan itu standar, maksudnya pakan standar itu ada jatah tertentu per 1000 ikan gurame itu jatahnya berapa. Kalau kita ngitung itu kan biasanya rata-rata kalau umpamanya 1 sak yang pakai protein sedang itu jadi 20 kilo, berarti kalau untuk ikan gurame itu paling tidak minimalnya itu 1000 ikan gurame itu 20. Kalau mau dibuat ukuran besar nanti rata-ratanya itu bisa 5 on itu ya paling tidak bisa 25 per 1000-nya. Jadi tinggal nanti bosku itu memasukkan pakannya yang 20 atau 25 sak ini mau dijadikan berapa bulan. Nah, itu kalau standar itu ikannya itu tidak rewel, terus kita pakannya juga tersedia, itu biasanya ya 11 sampai 12 bulan sudah bisa panen. Tapi terkadang itu kalau kita budidaya ikan gurame itu dana ada, pakan ada, terus masalah pakan kita full lah, ternyata ikannya itu sakit lah, itu nanti juga berpengaruh pada masa usia panen bosku. Jadi kalau ikan tuh kalau sudah sakit nanti yang jelas itu rata-rata semuanya itu untuk pengobatan yang paling bagus itu tetap berhenti makan bosku. Berhenti makan itu tergantung dengan keadaan posisi sakitnya ikan. Kalau sakitnya ikan parah ya tentu saja itu nanti puasanya itu akan lebih lama. Kalau itu intinya itu tetap kalau kita ingin cepat dalam budidaya ikan gurame itu pertama yang kita pakai harus metode zaman sekarang. Pakannya itu terpenuhi bosku. Jadi jatahnya yang tadi saya bilang itu ada per 1000 ikan gurame itu 20 sampai 25 sak itu terpenuhi dalam jangka waktu paling tidak itu ya 11 bulan 12 bulan itu sudah termasuk paling cepat. Kalau dari tabur ukuran kecil ya, itu nanti bisa molor lagi bahkan bisa sampai 16 bulan 17 bulan. Kalau tadi saya bilang ada masalah biasanya masalahnya itu ya kalau ndak pakannya itu yang berkurang, umpamanya kita pas telat ndak bisa beli pakan itu juga bisa mengolor waktu lagi. Terus yang paling parah itu kalau ikannya sakit yang jelas itu akan lebih menambah waktu atau durasi lama lagi dalam kita budidaya ikan gurame. Jadi masalah panen mulai tebar sampai panen itu yang kemarin selalu ditanyakan bosku berapa bulan ya, berarti tergantung dari hal-hal yang saya utarakan tadi. Kalau normal, semuanya normal, pakan normal, ikan normal itu ya sekitar 11-12 bulan tuh kita sudah bisa panen. Kalau nanti ada masalah ya bisa molor, tergantung molornya itu masalahnya itu. Kalau masalah sakit biasanya itu agak lama molornya bosku. Jadi kita tetap harus pakai metode zaman sekarang. Kalau kita pakai metode zaman dulu itu ya tentu saja nanti akhirnya kita akan rugi waktu lah. Nah, terus ada yang bertanya lagi, itu ikan gurame itu kok lama sekali ya, ternyata panen kok sampai 1 tahun ya. Memang jenisnya ikan itu jenis ikan yang berumur bosku, jadi tidak sama dengan ikan lele atau dibandingkan dengan ikan-ikan yang lainnya. Jenis ikan gurame itu jenis ikan yang pertumbuhannya tuh termasuk lama. Bedanya sama saja dengan ayam broiler atau ayam potong, itu kan jenis ayam yang cepat. Kalau gurame itu diibaratkan dengan seperti ayam kampung. Ayam kampung itu kalaupun diberi sentrat full itu ya tetap durasinya untuk besar itu ya tetap lama, tidak bisa seperti ayam potong atau ayam broiler. Begitu juga dengan ikan gurame, walaupun kita setut pakannya tuh ya kita full pakan
20 sak atau 25 sak itu mau kita pangkas biar bisa jadi 5 bulan 6 bulan bagaimana ya, itu yang jelas kondisi ikannya itu yang tidak kuat bosku. Soalnya ikan gurame itu jenis ikan yang berumur panjang dan tidak terlalu, kalau kebanyakan protein yang protein pabrik itu pasti nanti juga dapat masalah. Jadi ada ukurannya, standarnya, dan kita standarkan saja. Kalau umpamanya makan itu rutin, kita harus tahu berapa takarannya. Untuk ikan umur segini sudah banyak dalam video-video saya sudah saya terangkan, nanti bisa dicek. Itu pun kalau pakan standar tetap membutuhkan waktu paling cepat kalau taburnya kecil ukuran 1 cm itu paling tidak 10 sampai 12 bulan tuh baru bisa panen. Kalau taburnya besar ya berarti akan lebih cepat lagi. Jadi tidak bisa dibuat seperti lele, harus pakannya di full biar cepat panen. Nah, kalau lele itu kuat-kuat saja memang, soalnya lele kuat termasuk pemakan daging. Jadi dia tuh di protein hewani itu biarpun banyak itu juga kuat saja. Tapi beda dengan ikan gurame, kita harus bisa mengukur kalau kita memberi pakan pabrikan. Jadi ada imbangannya, jangan terlalu full. Kalau terlalu overdosis rata-rata ikannya itu yang dapat masalah. Jadi tetap pakai patokan biar ikan itu tidak ada masalah, tetap standar gitu aja, dibuat standar saja. Itu umpamanya nanti mau dipanen umur 11 sampai 12 bulan itu biasanya sudah bisa masuk bosku. Jadi di umur-umur itu kalau pakan standar ikan itu rata-rata sudah bisa 4 on, 5 on, bahkan sampai 6 on kalau pakannya itu standar bisa masuk. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan bosku yang kemarin banyak sekali yang selalu bertanyakan itu bosku, berapa bulan untuk ikan gurame itu bisa panen mulai tabur. Ya jawabannya seperti itu, tergantung kemauan bosku, tergantung bosku cara ngasih pakannya juga dengan merawat kesehatannya. Nanti kalau umpamanya cuma ngasih pakan kesehatannya tidak terawat, sakit ya tentu akan lebih lama lagi. Mudah-mudahan sedikit sharing ini ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya tetap semangat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.